Lapangan latihan menjadi saksi dimulainya babak baru. Dengan skuad Eropa yang akhirnya lengkap, John Hartman resmi memulai proyek besar membangun wajah baru Timnas Indonesia. Tim Nasional Indonesia Senior resmi memulai lembaran baru ketika sesi latihan perdana digelar di bawah arahan pelatih anyar, John Hartman. Momen ini bukan sekadar agenda rutin pemusatan latihan, melainkan menjadi simbol dimulainya era baru yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi skuad Garuda. Atmosfer sejak awal latihan sudah terasa berbeda, dengan fokus tinggi dari para pemain serta pendekatan pelatih yang terlihat sangat detail. Lapangan latihan dipenuhi energi positif ketika seluruh pemain mulai berkumpul sejak pagi hari. Para staf pelatih terlihat sibuk menyiapkan berbagai perangkat latihan, sementara pemain menjalani pemeriksaan kebugaran awal sebelum sesi dimulai. Semua berjalan terstruktur, mencerminkan pendekatan profesional yang ingin diterapkan sejak hari pertama. Kehadiran para pemain yang merumput di Eropa menjadi sorotan utama dalam latihan tersebut. Untuk pertama kalinya dalam pemusatan latihan kali ini, seluruh pemain diaspora telah tiba dan bergabung secara lengkap. Kedatangan mereka menambah rasa optimisme bahwa Timnas Indonesia kini benar-benar memulai persiapan dengan kekuatan penuh tanpa kekurangan personel inti. Beberapa pemain bahkan langsung menuju lapangan latihan hanya beberapa jam setelah tiba di Indonesia. Meski baru menempuh perjalanan panjang lintas benua, mereka tetap menunjukkan antusiasme tinggi. Tim pelatih pun mengatur intensitas latihan secara hati-hati agar kondisi fisik tetap terjaga. John Hartman terlihat aktif bergerak di sisi lapangan, memperhatikan setiap detail permainan. Ia tidak hanya berdiri mengamati, tetapi beberapa kali menghentikan sesi latihan untuk memberikan koreksi langsung kepada pemain. Instruksi yang diberikan banyak berfokus pada pola pressing modern dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Menurut Hartman, latihan pertama bukan tentang hasil instan, melainkan membangun fondasi permainan. Ia ingin para pemain memahami filosofi sepak bola yang akan diterapkan secara bertahap. Komunikasi menjadi aspek yang paling sering ia tekankan sepanjang sesi berlangsung. Latihan diawali dengan pemanasan ringan yang dipimpin oleh staf kebugaran tim nasional. Setelah itu, pemain menjalani drill passing cepat untuk meningkatkan sentuhan bola serta koordinasi antar lini. Tempo latihan meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu. Dalam salah satu sesi, pemain dibagi menjadi kelompok kecil untuk menjalankan simulasi situasi pertandingan. Metode ini digunakan agar pelatih dapat melihat pemahaman taktik setiap individu sekaligus membangun chemistry antar pemain yang berasal dari latar belakang klub berbeda. Koordinasi antara lini pertahanan dan lini tengah menjadi perhatian utama Hartman. Ia menilai organisasi permainan adalah kunci utama jika Indonesia ingin bersaing di level Asia yang memiliki intensitas pertandingan tinggi. Oleh karena itu, disiplin posisi terus ditekankan sepanjang latihan. Suasana latihan terlihat cair meskipun berlangsung intens. Para pemain beberapa kali terlihat saling bercanda ketika jeda latihan diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap pelatih baru berjalan cukup positif tanpa tekanan berlebihan. Pemain-pemain yang sudah lama menjadi tulang punggung timnas langsung mengambil peran penting. Mereka membantu rekan-rekan yang baru bergabung memahami instruksi pelatih sekaligus menjaga ritme latihan tetap kompetitif. Nama-nama yang berkarir di Eropa langsung menyatu dengan sistem latihan sejak menit pertama. Pengalaman bermain di kompetisi luar negeri membuat tempo permainan meningkat, terutama dalam sesi penguasaan bola dan pengambilan keputusan cepat. Meski demikian, pemain lokal tidak terlihat tertinggal. Mereka mampu mengikuti intensitas latihan yang diberikan dan menunjukkan determinasi tinggi untuk bersaing mendapatkan tempat di skuad utama. Salah satu pemain muda yang mencuri perhatian adalah Marcelino Ferdinand. Ia tampak aktif berkomunikasi dan beberapa kali mencoba kombinasi serangan cepat bersama rekan setimnya. Pergerakannya menjadi gambaran bagaimana Hartman ingin tim bermain lebih progresif. Tim pelatih juga memberikan perhatian besar pada aspek pencegahan cedera. Tim medis terus memantau kondisi pemain, terutama mereka yang baru tiba dari perjalanan jauh. Setiap pemain memiliki program latihan yang sedikit disesuaikan berdasarkan kondisi fisik masing-masing. Selain taktik, Hartman menaruh fokus besar pada mentalitas pemain. Ia ingin skuad Garuda memiliki kepercayaan diri saat menghadapi lawan kuat. Menurutnya, keberanian memainkan gaya sepak bola proaktif menjadi langkah penting untuk mengubah citra permainan Indonesia. Pendekatan komunikasi terbuka terlihat jelas dalam sesi latihan. Hartman beberapa kali berdiskusi langsung dengan pemain, bukan hanya memberikan instruksi satu arah. Metode ini bertujuan membangun rasa kepemilikan pemain terhadap sistem permainan tim. Federasi Sepak Bola Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap program yang dibawa pelatih baru tersebut. Pendekatan modern yang diterapkan dinilai sejalan dengan visi jangka panjang pengembangan sepak bola nasional.
kombinasi pemain lokal dan diaspora kini menciptakan kedalaman skuad yang lebih kompetitif. Setiap posisi memiliki lebih dari satu opsi berkualitas, membuat persaingan internal menjadi semakin sehat. Para pemain senior terlihat menjalankan peran kepemimpinan secara alami. Mereka membantu menjaga intensitas latihan sekaligus menjadi penghubung antara staf pelatih dan pemain muda. Latihan perdana juga dimanfaatkan staf pelatih untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pemain. Data kebugaran dikumpulkan sebagai dasar penyusunan program latihan lanjutan dalam beberapa hari ke depan. Para pemain mengaku merasakan atmosfer berbeda dibandingkan pemusatan latihan sebelumnya. Pendekatan yang lebih detail dan sistematis membuat mereka memahami arah permainan yang ingin dibangun. Semangat tinggi terlihat dari ekspresi pemain setelah latihan berakhir. Banyak di antara mereka tetap berada di lapangan untuk melakukan latihan tambahan secara mandiri. Dalam agenda berikutnya, intensitas latihan dijadwalkan meningkat. Hartman berencana memperdalam aspek taktik melalui simulasi pertandingan serta uji coba internal untuk mencari kombinasi terbaik. Pelatih asal Kanada tersebut menegaskan bahwa pembangunan tim membutuhkan waktu. Namun ia percaya potensi skuad Garuda sangat besar jika semua pemain mampu beradaptasi dengan sistem yang diterapkan. Di tengah fokus persiapan timnas, kabar menarik datang dari kompetisi domestik. Penyerang muda Bali United, Jens Raven, resmi mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional senior. Pemanggilan ini menjadi momen penting karena sudah cukup lama pemain Bali United tidak masuk dalam skuad senior Indonesia. Kehadiran Raven sekaligus membuka peluang kebangkitan kontribusi klub tersebut di level tim nasional. Media Officer Bali United, Alexander Mahaputra, membenarkan bahwa pihak klub telah menerima surat resmi pemanggilan dari federasi. Ia menyebut pemanggilan tersebut masih bersifat profesional dan belum menjamin posisi permanen di skuad akhir. Bagi Raven sendiri, kesempatan ini menjadi langkah besar dalam perjalanan karirnya. Setelah tampil impresif di level kelompok umur, ia akhirnya mendapat peluang menunjukkan kemampuan di level tertinggi. Sebelumnya, Raven dikenal sebagai bagian penting tim nasional kelompok umur, termasuk skuad U23. Produktivitas golnya yang konsisten membuatnya mulai diperhitungkan sebagai calon striker masa depan Indonesia. Catatan performa yang menjanjikan menjadi alasan utama pelatih memberikan kesempatan tersebut. Hartman melihat potensi perkembangan jangka panjang dalam diri penyerang muda itu. Pengalaman bermain di kompetisi domestik bersama Bali United juga dinilai membantu kematangan permainannya. Ia terbiasa menghadapi tekanan pertandingan kompetitif yang menjadi modal penting di level internasional. Pemanggilan Raven sekaligus menunjukkan bahwa pintu timnas terbuka bagi siapapun yang tampil konsisten, baik pemain diaspora maupun pemain liga lokal. Hal ini memperkuat persaingan sehat dalam skuad. Dengan bertambahnya opsi di lini depan, tim pelatih kini memiliki lebih banyak variasi strategi menyerang. Kehadiran pemain muda memberi energi baru sekaligus mempercepat proses regenerasi tim. Pemusatan latihan kali ini menjadi titik awal perjalanan panjang menuju agenda internasional berikutnya, termasuk FIFA Series yang akan digelar dalam waktu dekat. Semua elemen tim terlihat fokus memaksimalkan waktu persiapan. Harapan publik terhadap timnas Indonesia pun semakin besar. Kombinasi pelatih baru, pemain diaspora, serta talenta muda yang mulai bermunculan menciptakan optimisme bahwa skuad Garuda sedang memasuki fase perkembangan yang menjanjikan. Latihan perdana yang berlangsung penuh semangat tersebut menjadi sinyal kuat bahwa perubahan sedang berlangsung. Dengan kerja keras dan adaptasi yang berjalan baik, timnas Indonesia berpeluang menampilkan wajah baru yang lebih solid, agresif, dan percaya diri di panggung internasional.